Hai guys, kembali lagi nih bersama Livasi dan jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalain loncengnya. So guys, hari ini Liva balik lagi ke kalian semuanya. Dan Liva bakal nurutin apa yang kalian mau, yaitu bacain kisah-kisah horor, pembunuhan, dan lain sebagainya yang masih belum terungkap sampai detik ini. So, ceritanya gimana dan siapa aja korban-korban di dalam cerita tersebut? By the way, jangan lupa untuk di subscribe, jangan lupa untuk dinyalain loncengnya, jangan lupa juga untuk share ke media sosial yang kalian punya. Happy watching. Bulan Oktober identik dengan Halloween. Tanggal 30 ini bakal ada Halloween kan setiap tahunnya. Nah, hari ini Liva bakal ngebahas sebuah kejadian yang belum terungkap sampai saat ini. Yang kejadiannya itu di bulan Oktober dan kalian tahu sendiri kalau di luar itu Halloween menjadi kayak kebiasaan yang dilakukan setiap bulan Oktober. Langsung aja menuju ke topik. Liva di sini ambil artikel dari Liputan 6, yaitu 5 pembunuhan yang tragis saat Halloween dan masih belum terungkap sampai saat ini. Korban yang pertama ada Joseph Smith and Ronald. Jadi pada tanggal 3 Oktober 2016 si Joseph Smith, yaitu yang berumur 28 tahun, itu tinggal di Sanford, Florida. Dia tinggal bersama ibu dan saudaranya yang bernama Ronald. Mereka itu melalui malam-malam itu seperti biasanya. Nah, hari ini itu ada yang aneh gitu kan. Pada pukul 21.00 waktu setempat, ada seorang penyerang yang gak dikenal tiba-tiba itu masuk rumah mereka, langsung menembak Joseph, ibunya, dan Ronald. Nah, hingga saat ini itu pembunuhnya belum ditemukan dan masih kayak jadi misteri gitu. Nah, terdapat beberapa orang yang dicurigai menjadi tersangka pembunuhan ini, termasuk pacar Joseph. Namun hingga sampai saat ini kasus itu belum terpecahkan dan masih belum tahu siapa pembunuhnya. Sial banget ya. Korban yang kedua yang bernama Sylvia Salinas. Jadi tanggal 31 Oktober 1989, Sylvia ini genap berusia 30 tahun dan dia itu bekerja di swalayan kelontong. Jadi kayak minimarket tapi yang taraf lebih kecil maybe ya. Dia itu bekerja di Galveston, Texas, dan dia itu menyadari bahwa kemungkinan usahanya itu bakal dirampok. Jadi dia itu pasti nyediain pistol dan pisau di bawah meja untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan. Jadi kayak dia tuh bakal tahu ada kejadian kayak gitu. Nah, di hari dia itu meninggal karena tikaman yang berada tepat di hatinya. Bukan ditikam sakit hati ya sama pacar ini, ditikam pisau beneran sayang. Dan dia itu langsung meninggal di tempat. Nah, waktu olah TKP, polisi dan detektif itu melihat bahwa di bawah meja itu ada pistol dan pisau. Jadi tidak ada ciri-ciri atau kasus yang mengarahkan dia itu mau mengambil pistol dan pisau yang udah dia sediakan, yaitu kayak pistol dan pisau darurat gitu. Nah, polisi mencurigai pembunuhan ini dilakukan oleh orang terdekat dari Sylvia, guys. Jadi, gimana menurut kalian? Karena saat ini kasus pun masih belum jelas siapa pembunuhnya dan apa motifnya, itu masih belum terbongkar hingga sampai saat ini. Padahal kasus pembunuhannya itu di tahun 1900 sekian-sekian dan sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Yang ketiga ada Anthony Sable. Jadi malam Halloween tahun 2013 adalah malam yang penuh kekerasan di New York City.
Jadi 3 pria itu ditembak mati di Brooklyn dan 2 lainnya itu menderita luka tembak yang agak serius, tapi masih bisa diselamatkan. Salah satu pembunuhan Brooklyn mendapat sedikit perhatian lebih. Jadi yang membuat pembunuhan ini dinamakan Anthony karena pada saat itu Anthony yang berusia 19 tahun, dia itu lagi jalan-jalan biasa. Tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan topeng ghost face dan tiba-tiba menodongkan pisau di kepala Anton, tepat di kepala Anthony, guys. Kasihan banget, dia tuh gak tahu apa-apa loh. Dan saat itu ketika polisi dan detektif datang, Anthony keadaannya masih hidup dan dia dilarikan ke rumah sakit. Tapi waktu di rumah sakit dia sudah meninggal, guys. Identitas dari si pria bertopeng Ghostface ini masih belum ditemukan dan pembunuhnya pun masih belum ditemukan hingga sampai saat ini. Yang keempat ada Derek Green. Derek ini dikenal sebagai orang yang suka minum-minum gitu loh. Jadi dia itu nggak suka berkelahi. Nah, pada akhir Oktober 1980 di malam hari, dia itu pergi ke klub malam. Pertama Vicky dan kemudian Carface. Jadi keduanya itu berada di Park Street sekitar pukul 2 pagi pada tanggal 31 Oktober. Jadi kejadiannya itu di rumah Derek dan Carface, dan satu lagi si Vicky itu main ke rumahnya si Carface. Nah, tiba-tiba si Derek ini keluar dan gak balik-balik lagi sampai paginya. Jadi mungkin teman-temannya itu beranggapan dia itu balik ke kamar hotelnya di Unicorn. Namun ia itu memilih untuk berjalan kaki menyusuri Brandon Hills Lane. Masih belum diketahui kenapa Derek itu nggak balik atau hanya pulang saja. Namun ketika pagi, perawat dari Carface ini menemukan Carface sudah dalam keadaan meninggal, tengkurap dan dilumuri darah yang sangat banyak. Jadi kayak darahnya dia tuh udah bergelinang lah, terus dia itu tidur tengkurap di darahnya. Waktu pagi Derek juga sudah ditemukan tidak bernyawa. Dia dibunuh dengan cara menggunakan senjata api dan ditendangin badannya hingga dia itu tidak bernyawa lagi, guys. Dan yang kelima ada Catherine. Jadi pada malam Halloween di tahun 1963, Catherine ini berusia 70 tahun. Dia itu akan datang di sebuah acara gereja yang dimana itu dia menyanyi pada pukul 19 waktu setempat. Namun kehadiran Catherine ini ditunggu oleh orang-orang itu tak kunjung datang, guys. Dan pagi berikutnya sepupu dari Catherine yaitu ada Ridley datang berkunjung dan melihat bahwa rumah Catherine tuh masih tertutup. Gak ada jawaban dari pintu karena anak ini itu gedor-gedor pintu rumah kayak halo gitu, gak ada jawaban. Jadi dia itu telepon 911 gitu, dan seorang sersan mendobrak pintu rumah dari Catherine, dan Catherine didapati sudah tergeletak di bawah dan ternyata dia itu dibunuh dengan kejam, guys. Dia ditikam sebanyak 28 kali di kepala dan wajahnya. Kalian bayangin, aduh ya Allah, kenapa orang ada yang jahat begitu, heran gue kan. Dan di bagian leher si Catherine itu kayak ada bekas nilon, jadi kayak dia itu mungkin habis ditekik sama nilon atau gimana, Liva juga nggak ngerti. Dan tuh kayak ada, karena di sini nggak jelasin ya, jadi kayak ada bekas luka dari jeratan nilon itu sendiri. Nah, di situ polisi menyelidiki semuanya dan tidak ada tanda-tanda kayak pemaksaan masuk ke dalam rumah orang yang tanpa diinginkan. Jadi memang keadaan rumah baik-baik aja dan tidak ada unsur paksaan untuk membuka rumah. Jadi keadaan pintunya itu baik-baik aja gitu. Dan ketika dilakukan otopsi masih banyak hal yang membuat
Kasus ini adalah fix kasus pembunuhan orang-orang terdekat. Catherine ini dikenal sebagai orang yang baik, jadi orang-orang sekitar itu sangat shock ketika Catherine itu sudah ditemukan dengan keadaan pembunuhan yang sangat-sangat mengenaskan. Dan di situ polisi langsung bergerak memeriksa semua orang, 16.000 jiwa yang tinggal di daerah tersebut. Dari orang yang biasa sampai orang yang mempunyai catatan kriminal, semuanya diperiksa dan tidak ada yang mengarah ke pembunuhan. Sampai saat ini masih belum ditemukan siapa pembunuh yang tega membunuh nenek berusia 70 tahun. So guys, itu tadi 5 pembunuhan yang sampai saat ini itu masih belum ditemukan pelakunya dan masih belum terpecahkan untuk kasusnya. Komen ya kalau misalkan kalian mau request apapun itu, Liva bakal berusaha untuk sampaikan ke kalian semuanya. So guys, thank you buat teman-teman yang udah tontonin video Liva dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk dinyalain notifikasinya. Jangan lupa dong untuk share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa untuk komen di bawah. Thank you so much. Bye.